Om Swastiastu, pemirsa Obras kembali lagi bersama Tri Puspa dan juga Dr. Madesia Sejaya SPOG Konsultan. Kali ini kita akan membahas tentang aborsi. Nah ini aborsi ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini penting sekali kita bahas hari ini. Karena berdampak. Ya, sangat tidak. Khususnya buat para remaja kita dan juga orang tua, ibu-ibu juga. Ini tugas yang sangat berat gitu ya dok ya. Apa itu aborsi sih dok? Betul sih. Pada beberapa pemberitaan media ya, media cetak, media online kan kadang-kadang kita membaca anak SMP, SMA menggugurkan kandungan sampai aborsi itu menggugurkan. Aborsi menggugurkan. Kalau abortus keguguran. Keguguran itu alami, dia gugur sendiri. Kalau aborsi sengaja menggugurkan. Makanya namanya abortus provokatus, diprovokasi dia, disengaja dia digugurkan. Ya, ini tindakan sebenarnya yang sangat-sangat merugikan sekali di kesehatan reproduksi kita. Apalagi kalau dilakukan oleh remaja. Masih usia. Sakit hati saya. Iya. Kan saya selalu berobsesi bahwa ras manusia yang lahir berikut harus lebih berkualitas. Bagus, jadi benar-benar kita harus menjaga rumah embrio ini, rahim. Rahim itu rumah embrio yang sangat dini sekali. Ini kita harus jaga benar-benar untuk mencetak generasi emas. Karena gimana kita mau menghayalkan generasi emas kalau rumah embrionya sudah rusak? Ya, coba diaborsi, dikurak-kurak dan lain sebagainya. Ya. Jadi ibu-ibu, adik-adik remaja terutama, mudah-mudahan ya tampilan topik kali ini bisa menggugah, karena sekali lagi saya pribadi sangat prihatin sekali. Saya tidak bisa mengungkapkan datanya karena inilah sangat repotnya. Tinggi ya, dok. Repotnya di orang timur ya gini. Jadi yang jelek-jelek tekan aja dulu deh, tutupin gitu. Ya, faktanya ini sangat merugikan. Kenapa? Karena sekali lagi gimana kita mau mencetak generasi yang lebih berkualitas kalau sejak awal reproduksi ini sudah terganggu gitu loh. Padahal reproduksi wanita itu sangat penting sekali. Karena wanita yang melahirkan, wanita yang hamil. Jadi reproduksi wanita itu benar-benar harus terjaga untuk mencetak kualitas anak-anak yang bagus gitu loh. Nah, tindakan aborsi adalah tindakan pemaksaan. Gimana mau nggak dipaksa? Janin nempel masih normal, kita paksa, bayangin tuh. Masalahnya apa? Satu, ketika seseorang yang tak tahu tenaga medis apa non medis melakukan tindakan aborsi, maka dia pasti akan memaksa mulut rahim ini untuk dibuka dulu. Kan kalau kondisi alami mulut rahim ini akan terbuka seiring dengan proses persalinan berlangsung. Kan mulai ada bukaan, sering datang bukaannya berapa gitu. Artinya secara alami dia membuka mulai. Tapi bayangin baru telat 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan, dipaksa, kan jalan lahirnya belum siap untuk persalinan, tuh kita dipaksa dibuka kemudian dikerok gitu loh, apa disedot apa di mana. Ini risikonya sangat tinggi. Risiko yang pertama apa? Infeksi. Sangat apalagi kalau dikerjakan oleh tenaga yang tidak berkompeten dengan tindakan ya istilah medis sepsis, asepsisnya itu tidak terjamin. Artinya kebersihannya dia tidak terjamin. Itu risiko amat sangat tinggi untuk terjadinya infeksi. Infeksi ini bisa berdampak jangka pendek, bisa berdampak jangka panjang. Nah itu jangka pendeknya langsung bernanah dia infeksi atau macam-macam, sehingga sampai harus terjadi pengangkatan rahim total. Bahaya sekali. Aduh, udah mengerikan sekali. Jangka panjangnya apa? Kemandulan, karena dia bisa menginfeksi saluran telur, bisa membuntu kedua saluran telur. Berdampak pada infertilitas nanti masa depan si wanita ini atau remaja ini. Infeksi itu tuh. Yang kedua yang ditakutkan lagi adalah perforasi bolong rahimnya gitu loh. Kan orang menggugurkan tuh pasti kerok pakai kuret kan. Nah, istilah kita sendok kuret, bahan kuret ini bisa nyelonong masuk, nembus. Aduh. Kadang-kadang usus ketarik keluar kalau tidak waspada si tenaga ini, bisa usus yang dia tarik keluar. Aduh. Ini operasi besar, bisa usus bisa lobang, bisa putus dan lain sebagainya. Jadi tindakan aborsi ini tindakan yang sangat-sangat berisiko tinggi. Mungkin di Bali kita kenal
orang melahirkan tuh nak lingsir ngorang menggantung bawa AKT gitu. Iya. Artinya orang melahirkan tuh Resikonya- ibaratnya risiko seperti menggantung di sehelai rambut gitu loh. Aborsi risikonya 10 kali lipat dari persalinan normal. Tuh. Jadi menggantung di 1/10 rambut. Lebih tinggi aborsi risikonya, sangat-sangat tinggi. Maka jangan enteng-enteng saja ngomong aborsi, gugurin aja. Nah, kami tenaga kesehatan itu sangat bingung sekali. Karena apa? Pernah ada ledakan banyak sekali remaja-remaja. Sekarang kita mikir, mau diapain anak-anak remaja nih? Katakanlah SMP kelas 1 hamil tiba-tiba. Iya. Mau dilanjutkan kehamilannya, dia masih kecil sekali. Mau digugurin, dia berisiko. Mau diterus, masa depannya dia kan hancur gitu loh. Masa depan anak ini loh. Maka itu sering sekali saya ngomong sama ini adik-adik remaja, anak-anak kita, tolonglah dek, langkah kita yang menentukan. Ya, kita mau melangkah di mana, mau di tehel, mau di marmer bersih, atau mau diselokan, mau dicomberan ke kalian melangkah, itu pilihan kita. Iya. Dan masalahnya adalah hidup ini tidak seperti muter CD. Gimana? Pilih ban muter dari Jumunen, Ben. Kalau salah muter Kalau kita hidup, bisa ulangi. kita tidak Nggak bisa ngulangi lagi. Mending CD-nya Oman bisa diulang lagi. Kalau pengen dengerin lagunya Oman kita putar lagi ulang. Tapi Ya. hidup ini nggak kayak gitu. Sekali salah langkah kita sudah nggak bisa kembali lagi. Itu sebabnya penyesalan selalu muncul di belakang. Kalau di depan pendaftaran namanya. Nah, jadi itu juga peran penting orang tua juga. Orang tua, nah makanya saya selalu dalam ceramah-ceramah sekadar ibu-ibu, saya sangat senang sekali dengan ada ibu-ibu karier kayak Ibu Omang Tri Puspa. Silakan, saya senang, saya bangga, saya apresiasi para ibu-ibu bisa ikut juga mencari bahkan tidak jarang malah ibunya jadi penopang keluarga, Iya, bapaknya leleh malah kayak Tapi itu. tidak lupa Iya. menjaga lele. Tapi Nah, jangan lupa menjaga harta kita yang Iya, paling berharga, yaitu anak-anak anak-anak kita di rumah. apalagi anak perempuan ya lebih beresiko ya, Dok. Perempuan ya. lebih berisiko. Sekarang gimana ya? Saya dulu ketua POGI pernah saya concern dengan ini sampai kita adakan workshop. Saya mengundang seluruh stakeholder yang ada di Denpasar, semua dari anggota DPRD, dari tim wali kota, agama, unsur dari semua unsur agama, pendeta, tokoh agama-agama semuanya, orang tua murid, guru-guru, semua saya ajak duduk bersama. Yuk pikir, karena pola pikir saya ini menanggulanginya gimana? Susah banget ini, bukan dari satu sisi, sangat kompleks sekali permasalahan. Sekarang gimana kehidupan di rumah tangganya dia, pendidikan ayah ibunya dia gimana, Edukasi terus lebih ya. setelah itu di sekolahnya gimana dia di sekolahnya, terus pergaulan di masyarakatnya gimana, pendidikan agamanya gimana, banyak sekali hal-hal yang terlibat, Ya. sehingga kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja, kan susah jadinya. Ini mau gimana? Aduh. Jadi intinya adalah perhatikan langkah-langkah kita. Kita susah ya. Gimana ya? Kadung sudah pergaulan kita kayak gini gimana? Mau kita salahkan siapa? Iya juga ya. Ya. Kalau saya pemerintah yang saya salahkan. Kenapa? Pemerintah yang punya kuasa, pemerintah yang punya program, pemerintah yang punya dana. Misalnya dulu saya ketua POGI. Saya bisa apa sih? Saya cuma organisasi sosial. Tapi usaha sudah sih. Tapi sejauh mana yang bisa saya berusaha? Sosialisasi Susah sudah, sekali. ya. Sosialisasi sudah. Tapi maksud saya gimana? Coba bisa nggak mengubah iklim ini? Iklim ini maksud saya iklim pergaulan kita nih. Iya. Apa pembatasan gitu maksudnya? Berhenti ngasih izin kafe tuh kafe sana sih. Gimana mau ndak remaja kita ke sana? Kenapa ndak bikin rumah baca gitu misalnya, atau ruang permainan yang misalnya merangsang edukasi. Saya masih ingat ya, maaf ini di Singapura yang saya tahu ada Science Center namanya. Science Center. Anak-anak sekolah tuh ngantri mau masuk itu. Di sana gimana ya dibuat mainan itu rumah mainan, tapi gimana ilmu fisika yang ribet tuh dibuat permainan yang sederhana, matematika yang ruwet tuh dibuat menjadi permainan yang bisa gampang dimengerti. Jadi bermain tapi belajar.
Kenapa enggak kita buat kayak gitu daripada buat kafe Iya, ya. terus gitu loh. Betul, ya. Kan susah kan. Ya, nanti alasannya penyerapan tenaga kerja. Aduh, gimana kita ngomong penyerapan tenaga kerja kalau remaja generasi muda kita hancur-hancuran. Iya, Kita mau 10-20 tahun ke depan hati-hati. Kalau kita tidak ingin kita akan hancur, kenapa? Harapan kita kan di generasi muda, di anak-anak Harus kita. dijaga Ya nih. kita kan nanti tambah tua, emang ada yang enggak tambah tua, ketua Oman aja yang enggak tambah tua. Saya juga tambah tua ini. Nah, kembali ke aborsi Dok. Aborsi itu ada yang dibolehkan, ada yang ilegal, dan ada yang legal gitu, gimana? Ada sih aborsi legal. Gini, abortus abortus itu ada dua, abortus provocatus dan abortus spontan. Abortus spontan artinya gugur sendiri ya. Kalau abortus provocatus diprovokasi, digugurkan gitu. Aborsi berarti Ya, itu aborsi. ya. Nah, provocatus ini ada dua juga. Abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus medicinalis. Ini bahasa Bali nih susah. Medicinalis. Nah, ada yang karena alasan medis, ada memang karena alasan kriminal. Kalau kriminal Kalau itu kriminal ini yang tidak dilindungi oleh undang-undang ini yang aborsi ilegal, menggugurkan. tapi itu jarang kan dilakukan apa namanya? Jarang kelihatan, nah mengkap-mengkap orang sembunyi-sembunyi, gimana mau kelihatan? Iya. Saya yakin banyak kejadian, tapi gimana namanya bukan sembunyi-sembunyi. Datang-datang sudah komplikasi parah, baru ribut. Ributnya pada kondisi sudah parah, sudah susah menangani lagi. Sehingga ini akan mengancam masa depan anak wanita gadis ini, remaja putri kita ini. Jadi kalau abortus provocatus medicinalis memang karena alasan medis dibolehkan oleh UU Etika. Misalnya ibu hamil ternyata ada penyakit jantung berat misalnya. Kalau diteruskan kehamilan pada usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bisa jantung bisa berhenti, tidak kuat kan. Jadi bisa mengancam keselamatan ibu. Maka dilakukan pengguguran kandungan yang secara medis legal boleh. Orang yang sakit asma berat misalnya, tapi asma ringan-ringan aja, apalagi asmara itu tidak apa-apa. Kalau asma ringan-ringan aja saya tidak masalah. Tapi yang asma berat, kenapa sih ketahuan? Asmara. Isi asma. Oh gitu. Isi aja dokternya nih. Nah kalau asma berat, buru-buru hamil untuk hidup sendiri, gitu. Nanti napasnya sendiri udah susah banget, buru-buru dikasih kehamilan kan beban lagi. Iya, beban kepada jantung, beban kepada paru, beban kepada organ-organ tubuh kita. Berarti itu dibolehkan. Ya gitu. itu dibolehkan, tapi kita biasanya mengerjakan abortus legal itu pada di bawah 3 bulan lah. Jadi begitu kita terdeteksi segera, tapi ini keputusan tim, tidak otak sendiri yang memutuskan, harus tim yang memutuskan. Jadi abortus provocatus medicinalis itu benar-benar tim yang memutuskan. Tim dari dokter kandungan, tim dari dokter yang penyakit terkait, nah jantung ya dokter jantung ikut memutuskan. Gitu. Ya asma ya dokter asma yang ikut memutuskan. Jadi memang kesepakatan bersama dengan persetujuan keluarga tentu saja. Dengan keluarga. Jadi tidak akan, kalau yang kriminalnya kan kita sembunyi-sembunyi masalahnya. Berapa datanya ya meniketehe. Kan namanya juga sembunyi-sembunyi. Tidak ada data yang resmi, tapi yang jelas ada beberapa kali saya menemukan ada komplikasi aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Dok? Masa depan anak itu yang kasihan. Saya pernah loh. Dulu nih, waktu saya masih pendidikan, saya menerima datang pasien di berangkar sudah dibawa lari dari depan. Ternyata kondisinya sudah jelek sekali, dalam kondisi koma datang. Suhunya 40 derajat Celcius. Anak SMA kelas 1 dengan riwayat aborsi di dukun. Waduh. Baru masuk kita lihat sudah nanah tok di daerah kemaluan. Sudah keluar nanah dari vagina. Saya lihat perutnya kembung, ini pasti nanah aja isinya ini. Satu-satunya yang masih bisa kita lakukan nolong adalah mengangkat, membersihkan semua di dalam. Begitu dibuka nanah tok isinya. Rahim sudah hancur, sudah ditusuk sana, tusuk sini. Artinya kita sudah angkat semuanya. Sudah angkat semuanya, tetap tidak tertolong juga. Meninggal aja anak itu. Ini sangat membekas di otak saya, man. Itu sebabnya saya memproklamirkan diri sebagai dokter kandungan yang anti aborsi. Jujur saya tidak pernah melakukan aborsi, pengguguran kandungan yang kriminalis seumur hidup saya. Saya tidak pernah. Karena saya sangat menentang keras aborsi. Karena
ilmu saya adalah membuat bayi, bukan membunuh bayi. Iya, betul. Saya betul-betul memegang sumpah kedokteran saya bahwa saya menghormati kehidupan sejak pembuahan. Itu sumpah seorang dokter. Jadi begitu positif hamil, saya tidak akan dengan apapun alasannya. Bahkan saya Harus dijaga pokoknya. anak saya ancam lu budak SMP, saya ancam hamil kamu nikah, saya bilang gitu. Hati-hati, jaga langkahmu, saya bilang gitu. Hamil kamu nikah, apa nggak akan menggugurkan gitu. Jadi hati-hati sekali. Nah itu dah, makanya hidup itu tidak seperti muter kaset, muter CD. Nggak bisa diulang lagi. Hati-hati melangkah. Kadang sudah kita salah langkah, maka akibatnya akan kita tanggung seumur hidup. Betul. Adik-adik remaja, tolong lebarkan pikiran Anda. Hati Anda lebarkan, pikir baik-baik, cermat-cermat bergaul. Silahkan kalian bergaul, silahkan nikmati masa-masa remaja kalian. Karena masa remaja lah masa yang sangat indah katanya. Iya. Ada lagunya itu. Iya, betul. Ya, masa yang sangat, tapi tetap bertanggung jawab. Mau pacaran silahkan, nikmati masa remaja, tapi pacaran yang sehat. Pacaran sehat, ya. ya. Pacaran yang sehat. Percayalah adik-adik remaja terutama, kalau memang pacar cowok Anda sayang, benar-benar cinta, dia tidak akan merusak kamu, tidak akan merusak kamu. Kalau benar-benar sayang loh ya, bukan sekedar nafsu saja. Betul. Karena kalau sudah nafsu yang duluan udah beda. Nah, saya sekali lagi sangat memahami kondisi kita sekarang. Saya tidak bisa menutup mata, nak mulai kini kondisi zamannya pujian. begini. Tapi apa kita harus menyerah? Iya. Ya tidak. Maka beban sekarang ada ke orang tua sekarang, ayah ibu. Tolong ayah jangan main HP saja. Betul. Ibu jangan Kerja terus. TikTokan terus. TikTokan. Tolong jaga harta kita yang paling berharga, Iya. yaitu anak-anak kita. Ya bagaimana kita akan bergantung kepada mereka nanti. Kalau sudah salah anak kita mengambil langkah, maka dampaknya pasti ke seluruh keluarga. Dan ini juga tidak bisa kita ulang lagi. Ini ingat, ini tidak bisa kita ulang lagi. Kita tidak bisa balik lagi. Hidup ini tidak bisa seperti itu. Iya. Maka pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya, kan itu. Luar biasa. Itu gininya. Biasa di luar soalnya. Ya. Itu dampak-dampak aborsi. Itu ya. dampak-dampak aborsi. Dan bisa juga kematian loh, ingat, hati-hati. Ya. Kalau telat, komplikasi aborsi akan bisa berujung ke kematian. Itu contoh tadi yang saya bilang. Ya. Konyol kan? Iya. Nikmat sesaat jadinya. Dan ini satu lagi fakta yang ada ya. Kalau ada masalah pada hubungan remaja cowok cewek, pasti yang rugi di pihak cewek. Iya, betul. Yang rugi pasti di pihak cewek. Yang sakit cewek. Yang menerima komplikasi cewek. Ya. Yang berdampak tuh ke cewek. Cowok Tugas berat seorang ibu nih. bisa dia pergi Saya begitu cewek-cewek saja. nih. Maka saya sering adik-adik tuh nak, bagaimanapun cowoknya, kadang-kadang ada pasien yang datang remaja mau aborsi, saya marahin habis-habisan. Ya saya kasih nasihat semua. Ya kalau dia sudah cukup umur, terpaksa saya suruh nikah aja, mau gimana lagi. Saya suruh, kadang ada sih pacar yang dokter saya sayang. Saya bilang itu, cowok. Kalau Sampai berbuih-buih mulut kamu bilang sayang, bilang cinta. Walaupun benar pun kamu sayang, tapi tetap kamu sebatas di mulut saja. Sakitnya tetap pacar kamu. Iya. Dampaknya tetap pacar kamu yang terima. Kamu tidak punya dampak apa-apa. Seberapa sayang pun kamu sama pacarmu. Kalau kamu sayang, mestinya kamu tidak tega mengginikan pacarmu. Kalau saya loh Mak, kalau saya sayang sama orang, saya akan menempatkan orang itu di tempat yang nyaman, yang aman. Tidak akan saya ingat mencederai. adik-adik. Saya tidak akan membuat dia susah. Jangan kena janji-janji Gitu. loh adik-adik ya. Janji buaya. Janji buaya. Hari gini buaya kita buka ternak. Nah, Gitu, Mak. itu tadi obrolan kita, semoga bermanfaat buat terutama buat para anak remaja kita. Jaga benar-benar diri kita, dan peran penting orang tua juga sangat dibutuhkan. Jaga kesehatan reproduksi kalian, Iya. remaja putri, karena kalian yang akan menjadi ibu nanti. Kalian yang akan melahirkan ras manusia yang berikutnya, yang berkualitas. jaga sejak awal. Selamatkan rahimmu sedini mungkin. Jangan dia sampai cedera oleh
penyakit kelamin atau macam-macam, Iya. infeksi dan lain sebagainya. Itu akan berdampak kepada masa depanmu. Dan ingat, cowokmu, pacarmu belum tentu akan menjadi suamimu nanti. Ingat itu, sebatas pacaran saja. Pacaran yang sehat belum tentu pacarmu akan jadi suamimu. Ya. Ya. Betul sekali. Terima kasih Betul, Kak. dokter hari ini obrolannya, dan terima kasih juga buat pemirsa Obras. Tidak lupa salam Salam Obras. Obras.